Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam sebuah kajian kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bait ke 127 dan seterusnya. Kitab ini memuat hampir 2000 bait. Jadi sekian tahun kita mengkaji baru sampai di 127. Tentu saja kita berharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dialami oleh Maulana Rumi kemudian didedahkan di dalam kitabnya ini bisa juga kita alami, kita nikmati sebagaimana beliau sudah menikmati terlebih dahulu. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan mimillah hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina li syamradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa liman afina li masalihina li ahli baitina auladina dhurriyyatina wa jiwarina asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal aizil islam wal muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini sebenarnya berbahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Isa Ali Al-Aqub. Kemudian yang kita baca pada malam hari ini adalah versi bahasa Arabnya karena saya tidak paham bahasa Persia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Ma dzalika alladhi ladzatu as-surati minhu wa ma dzalika alladhi tatakaddaru as-suratu fi ghiyabihi lahzatan yatawara dzalika syai'an as-surah walahzatan ukhra yatajalla fi surati minal makan. Rupa yang elok, rupa yang indah itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri ya, tapi murni semata-mata karena kehadiran hadiratnya. Ada dua macam rupa ya, rupa lahiriah dan rupa batiniyah. Nah, rupa lahiriah sebagaimana yang kita saksikan pada diri kita ketika kita bercermin atau kita saksikan pada kawan-kawan kita, rupa lahiriah. Nah, rupa lahiriah itu ya, itu merupakan dimensi pengejawantahan dari dimensi lahiriah Allah. Rupa batiniyah itu merupakan pengejawantahan dari dimensi batiniyah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang secara rupa lahiriah itu tidak seberapa, tapi karena rupa batinnya itu indah, maka orang ini bisa memukau orang lain, ya, memukau orang lain. Karena rupa batiniyahnya itu indah, dan rupa batiniyah itu menjadi indah
karena kekuatan rohani, kekuatan spiritual seseorang. Jadi kalau orang spiritualnya bagus, maka rupa batiniahnya itu pasti indah. Pasti indah. Orang misalnya ya, yang katakanlah nilainya itu separuh ke bawah secara lahiriah rupanya, tapi karena batinnya itu sudah menampung rupa ilahi, maka orang ini akan bisa menjadi magnet bagi banyak orang lain. Orang lain bisa terpukau kepada orang ini. Nah, dalam konteks rupa lahiriah kita sudah rampung ya. Artinya ya begini ini adanya rupa lahiriah. Tapi dalam konteks rupa batiniah kita bisa melakukan adanya pendakian. Kita bisa melakukan adanya proses-proses untuk menjadi semakin elok, menjadi semakin indah, menjadi semakin tampan, menjadi semakin cantik dan seterusnya. Jadi rupa batiniah itu masih menerima adanya kemungkinan menempuh proses-proses. Karena itu bikin hubungan yang elok dengan yang maha indah, maka rupa batiniah kita akan menjadi elok pula. Makanya ya, orang menyaksikan Nabi Isa itu menjadi terpukau. Bukan terutama karena rupa lahiriahnya Nabi Isa, bukan. Tapi betapa indahnya batin Nabi Isa itu. Kalau kepada Nabi Isa banyak sekali orang merasakan terpukau, apalagi kepada yang paling tampan secara rohani dan lahiri sekaligus di alam raya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai sahabat itu mengatakan, ketika berada di hadapanmu ya Nabi, serasa-rasa kami ini berada di surga. Bahkan menurut para sufi ya, seluruh keindahan surga hanyalah merupakan bagian dari keindahan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Dari mana keindahan rupa beliau itu? Itu terutama dari keindahan batin beliau. Fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami. Jadi yang pertama-tama diungkap keindahannya oleh Imam Busiri dalam kitab Burdahnya itu adalah dimensi batin beliau. Fahwalladzi tamma ma'nahu. Kata-kata ma'nahu itu konotasinya kepada batin. Wa suratu dan rupa lahiriahnya. Nah, ketika sempurna keindahan rupa batin dan keindahan rupa lahir, tsummastafahu habiban bari'un nasami. Kemudian oleh Allah Ta'ala beliau dipilih sebagai kekasih sekaligus sebagai pecinta Allah Ta'ala itu. Jadi dari mana lezatnya rupa, eloknya rupa, indahnya rupa? Kalau tak dari hadiratnya. Tidak usah kita mengejar semakin lebih indahnya rupa lahiriah, gak usah. Itu sudah terima apa adanya. Tapi bahwa kita itu terobsesi untuk semakin meningkatkan nilai estetik diri rupa batiniah, itu merupakan suatu keniscayaan, keharusan. Ketika orang batiniahnya itu indah, maka sifat orang itu, akhlak orang itu pasti indah. Sebab dari mana perilaku itu memantul kalau tidak dari hati seseorang, dari batin seseorang. Jadi perilaku kita, ungkapan-ungkapan lahiriah kita itu hanyalah merupakan terjemahan dari isi batin kita. Orang yang bobrok perilakunya itu karena hatinya berisi sarang ular dan serigala. Orang yang indah perilakunya karena memang hatinya berisi taman bunga dan musim semi. Jadi kita berproses untuk memusim semikan batin kita, untuk menjadikan batin kita sebagai taman bunga, berproses ke sana. Nah, sebab itu kebalikannya adalah wa ma dzalikal ladzi tatakaddaru surah fi ghiyabih. Ketika orang tidak menampung kehadiran Allah Ta'ala, tidak menampung kehadiran yang maha indah itu, maka orang itu hanya bisa menampilkan perilaku yang keruh. Tatakaddaru surah, rupa itu menjadi kotor, menjadi keruh. Perilaku itu menjadi sama sekali tidak mengenakan. Perilaku itu terkesan jorok dan mesum. Perilaku itu bisa membuat jengkel banyak orang.
Kenapa seperti itu? Karena batin itu kehilangan tamu yang paling indah, tidak dihadiri oleh Allah yang maha indah. Maka begitulah kemudian yang terimplementasikan di dalam perilaku seorang itu buruk sebagaimana buruknya rupa batin itu. Nah, kalau disebutkan bahwa kita mesti menampung keindahan Allah, itu karena hati kita diberi kemampuan oleh hadirnya untuk menampung Allah itu sendiri. Jadi hati manusia itu sangat menakjubkan ya. Karena itu dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ada bab tersendiri tentang ajaibul qalbi, keajaiban hati. Kenapa? Gak tanggung-tanggung bisa menampung Allah. Kalau Allah saja bisa ditampung oleh luasnya hati yang bersih, apalagi cuma langit dan bumi, sangat kecil. Sangat kecil. Ketika orang sudah mulai terpukau dengan Allah Ta'ala, maka orang itu akan memandang apapun yang lain kecil sekali. Di saat itu, keluasan hati kita manusia itu betul-betul sangat mengagumkan. Apa buktinya hati itu menampung Allah? Buktinya adalah perilaku orang yang memiliki hati itu memantulkan akhlaknya Allah, sifat-sifatnya Allah, perilaku Allah Ta'ala. Itu tandanya bahwa hati bisa menampung kehadirannya. Itulah kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya itu, la yasa'uni ardi wala samai, bumi dan langitku tidak sanggup menampungku, terlampau ringkih untuk sanggup menampung kehadiranku. Walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min, tapi hati hambaku yang beriman sanggup menampungku. Jadi luas ini ya. Bentuknya kecil, hanya segumpal darah, tapi potensi untuk menampung segala-galanya itu ada di situ. Dengan cara kita asah, kita sucikan dari adanya hasrat kepada yang lain, dari adanya kemenangan nafsu, kita sucikan hati itu. Maka nanti luasnya menjadi tak terkira-kira. Samudra raya dengan gelombang tak terkira-kira, kata Syekh Abu Yazid Bustami, itu hanyalah setitis air di keluasan batinku. Hebat ya. Kalau istana ilahi Rasulullah itu jatuh di zawiyah hatiku, kata Syekh Abu Yazid tadi, maka hatiku dari saking luasnya masih bisa menampung apapun yang lain. Jadi ini bisa menampung Rasulullah, istana Allah itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mensterilkan hati, menghigieniskan hati dari adanya hasad kepada yang lain, dari adanya dominasi nafsu. Oke. Terus kita mendalami tentang adanya asal usul rupa itu. Lahzatan yatawara dzalika syai'anis surah, pada suatu saat yatawara bersembunyi dzalika syai' apa sesuatu itu anis surah dari rupa. Jadi ya, adalah kalanya kita memandang Allah itu dipantulkan oleh rupa lahiriah ini. Ingat sabda Nabi bahwa siapa orang melihat aku berarti menyaksikan Allah yang maha benar. Man ra'ani faqad ra'al haq. Ada kalanya Allah yang merupakan asal usul segala rupa itu murni bersembunyi atau terbebaskan, merdeka dari segala rupa yang ada. Artinya apa? Ini penyebabnya bisa subjektif ya. Yang subjektif itu begini, karena hati saya tidak bersih, maka saya tidak menemukan kehadiran Allah Ta'ala di dalam rupa kawan-kawan semua. Itu yang subjektif. Artinya apa? Orang lain bisa menyaksikan Allah di kawan-kawan. Jadi karena hati saya kotor, maka saya tidak menyaksikan Allah Ta'ala di rupa kawan-kawan. Itu yang subjektif. Atau yang dalam tanda kutip objektif adalah bahwa kita tidak menemukan Allah Ta'ala pada rupa apapun, pada rupa siapapun yang wadak di dalam rupa-rupa itu. Artinya kalau rupa itu mesti dibandingkan dengan segala rupa lahiriah, tentu kita tidak menemukan Allah di situ. Pada segala rupa yang ada itu kita tidak menemukan Allah Ta'ala.
Jadi, untuk menemukan hadiratnya, maka tidak boleh tidak kita mesti menghadirkan Allah sebagai zat yang maha melihat dalam diri kita. Jadi Allah yang di dalam menyaksikan Allah yang di luar. Tapi jangan dibayangkan Allah dua dan berapa, bukan. Allah itu maksudnya dari dualisme dan seterusnya. Jadi maksudnya apa? Potensi keilahian di dalam itu bisa menyaksikan potensi keilahian yang berada di luar. Misalnya, ketika saya menerima rezeki, misalnya, menerima rezeki, saya menyaksikan kesanggupan untuk menerima itu karena kehadiran Allah Ta'ala di dalam, dan orang yang memberikan itu, di situ saya menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala sebagai sang pemberi. Atau ketika misalnya kita makan dan minum, ya, ketika kita makan dan minum itu sesungguhnya di situ terjadi antara Allah yang di luar dan Allah yang di dalam. Yang di luar apa? Ya makanan-makanan itu. Yang di dalam apa? Kesanggupan kita untuk menikmati makanan itu. Andaikan tidak ada kesanggupan kita menikmati makanan, seenak apapun makanan akan tertolak. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang memiliki penyakit komplikasi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu boleh. Terus yang boleh apa? Nah, jadi itu berarti apa? Ada yang tidak berfungsi di dalam diri orang itu. Apa yang tidak berfungsi? Yang tidak berfungsi itu adalah potensi keilahian untuk menikmati hidangan yang berada di luar. Jadi ya, kita menggunakan potensi keilahian untuk bisa menyaksikan dan merasakan potensi keilahian yang ada di luar diri kita. Allah tunggal, ya, esa, tapi tajallinya tak terbatas. Jadi keanekaragaman ini tajalli Allah, pengejawantahannya. Jadi pengejawantahannya itu nggak ada batasnya. Siapa yang bisa menghitung secara statistik berapa jumlah partikel di dunia ini? Atau kata Maulana Rumi, coba siapa yang bisa menghitung berapa banyak air di dalam sungai itu? Apalagi di samudra. Jadi nggak ada yang bisa menghinggakannya dengan hitungan statistik itu tidak ada. Jadi Allah yang esa kemudian mengejawantah di dalam tajalli yang tak terhingga. Ini yang disebut dengan al-wahdatu yuwallidul kathrah. Yang satu melahirkan yang banyak. Karena yang banyak itu berasal unsur dari yang satu, maka hakikat yang banyak itu sebenarnya satu. Jadi apakah hakikat segala sesuatu? Hakikat segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas keterbatasan itu muncul dari ketidakterbatasan. Seluruh rupa kita ini muncul dari mana? Dari tanpa rupa. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh rupa. Seluruh ruang muncul dari tanpa ruang. Seluruh materi muncul dari non materi. Segala arah muncul dari tanpa arah. Nah, di sini kita akan dengan sangat mudah menyaksikan bahwa segala-galanya ini Allah. Jadi, misalnya saya ingin menyatakan bahwa syarat dalam tanda kutip, ya, syarat untuk menjadi Tuhan ini bukan seperti syarat di dalam wudu, sholat, bukan, ya. Ini cuman saya tidak menemukan bahasa yang lain. Syarat untuk menjadi Tuhan, jadi ini bukan dari Tuhan tidak ada terus menjadi, bukan itu, ya. Syarat untuk Tuhan itu sebagai Tuhan itu harus satu-satunya, tidak boleh ada yang lain. Sebab kalau masih ada yang lain ada tandingan. Masa Tuhan punya tandingan? Kalau masih memiliki tandingan ada batas. Masa Tuhan terbatas? Kan gitu. Jadi kalau begitu saksikan segala-galanya ini serba Allah. Nah, di saat yang seperti itu maka kita menyaksikan bahwa pada apapun di situ ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membackup segala sesuatu itu juga adalah hadiratnya. Jadi ketika tersembunyi disebutkan di sini itu semata-mata karena ketidaksanggupan menjangkau kehadiran Allah taala karena tidak ada kehadiran Allah di dalam diri kita. Maka itulah, ya, orang yang memiliki kesanggupan untuk menyaksikan Allah Ta'ala itu tidak bisa diandalkan. Sekali diandalkan maka hilang adanya kemampuan untuk menyaksikan itu. Misal begini, ya, kalau saya sholatnya begini, konsentrasi begini, maka pasti khusyuk nikmat. Nah kalau itu dipegang, coba rasakan nanti berikutnya bisa hilang itu.
Kenapa? Karena itu sesungguhnya bukan merupakan kuasa kita. Misal begini ya, malam Jumat beberapa minggu yang lalu, ketika Asroqulan di sini nikmat sekali. Tak coba mengambil posisi yang sama, konsentrasi yang sama. Itu bisa tidak nikmat. Kenapa? Untuk memastikan bahwa itu bukanlah merupakan kuasa kita, untuk memastikan, untuk mendatangkan nikmat itu sendiri. Bukan kuasa kita, karunia itu. Jadi karena itu kemudian di dalam perkara hukum alam sunnatullah tidak ada yang pasti sebenarnya kecuali kepastian Allah. Contoh, pohon kedondon berbuah kedondon, itu bukan merupakan kepastian bagi pohon kedondon. Itu karena kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki pohon kedondon berbuah durian, boleh. Dan itu tidak sulit. Begitu sulit. Makanya ya, suatu hari Syekh Ibrahim bin Adham itu dalam perjalanannya dari Balakh, dari Afghanistan menuju Mekah dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanannya itu lapar. Tapi beliau sudah menyaksikan segala sesuatu itu, di situ ada kehadiran Allah Ta'ala. Ketika beliau bersandar kepada pohon akasia, yang jelas tidak ada buahnya itu. Kalau di Arab sana disebut pohon Soekarno. Nggak ada buahnya itu bisa dipakai kayu bakar atau dipakai untuk perabot rumah endeng-endengan itu bersandar kepada pohon itu. Ketika bersandar, digoyang-goyangkan itu tubuhnya, yang jatuh itu kurma-kurma itu. Loh, bagaimana mungkin buah kurma jatuh dari pohon akasia? Itu bagi Allah Ta'ala sepele itu, begitu itu sepele. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan, dianugerahi kemampuan untuk menyaksikan Allah pada segala sesuatu, jangan sekali-kali diandalkan kemampuan itu. Kalau Allah berkehendak bisa langsung dicabut seketika, maka tidak akan merasakan, tidak menyaksikan hadiratnya lagi. Karena itu kalau kita khusyuk, janganlah kita menghina orang-orang yang belum khusyuk, walaupun penghinaan itu dalam hati. Jangan. Misalnya, wajar kamu nggak khusyuk, nggak pernah ngaji rubaiyat. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Kenapa? Bukan merupakan milik sendiri itu. Kelebihan itu. Jadi jangan kemudian merasa lebih tinggi karena sudah mengaji hikam misalnya dibandingkan orang lain yang tak ngaji hikam. Wah, ngajimu cuma halal haram, fikih, tahu apa tentang getar rohani. Jangan. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Model-model kesombongan seperti itu tidak dibenarkan. Jadi ada kalanya ya, segala sesuatu kita pandang dan kita tidak menemukan Allah. Tapi juga ada kalanya sesuatu kita pandang kita menemukan hadiratnya. Dari mana itu hadiratnya datang? Minallah, makan dari tanpa tempat. Jadi dunia ini kan tempat ya. Dari mana datangnya tempat? Dari tanpa tempat. Nah, sebab kalau Allah Ta'ala dipersepsikan berada di sebuah tempat, itu kan berarti membatasi Allah dengan tempat tertentu itu. Makanya tidak lantas kemudian ditafsirkan, diterjemahkan secara wadak apa adanya. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman adapun Allah yang Maha Pemurah, alal arsy di atas istana, istawa bersemayam. Dikira nanti dibayangkan ada orang berusia besar sekali itu. Kemudian dibayangkan Allah itu nggak boleh, nggak benar itu, nggak benar. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang. La yahtaju ilal mahal. Allah tidak butuh tempat sama sekali. Tapi Allah yang Maha itu hadir di tempat-tempat yang terbatas. Kalaupun hadir di situ tidak bisa lantas diringkus bahwa hanya di situ. Tidak. Jadi tidak hanya di situ, di mana-mana pada segala partikel yang berasal usul dari hadirannya itu ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses kita adalah bagaimana bisa sampai kepada mengalami dan menyaksikan kehadiran Allah lewat segala sesuatu, termasuk lewat diri kita itu. Jadi karena Allah Ta'ala itu tak membutuhkan tempat, maka seluruh tempat itu pasti digenggam oleh hadiratnya. Karena Allah Ta'ala tak terbatas oleh waktu, maka seluruh waktu itu hanyalah merupakan setitik
kehinaan di genggaman kemahaannya. Kalau kita kan digerus oleh waktu ya, digerus oleh waktu. Kayaknya kan baru kemarin kita masih sekolah SD itu toh, ternyata sudah wisuda dan sudah tidak pantas datang lagi ke kampus karena sudah tua. Kayaknya kan baru kemarin. Jadi digerus oleh waktu loh, digerus oleh waktu. Jadi sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada oleh proses waktu, dan yang semula ada kembali tak ada oleh proses waktu pula. Karena itu kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu sampai menyatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada apapun yang memusnahkan kita selain waktu. Jadi orang itu berjaya oleh waktu, musnah oleh waktu pula. Sesuatu yang datang dalam waktu akan musnah di dalam waktu itu pula. Kalau kita ingin melampaui waktu, maka akrablah dengan Allah yang melampaui segala macam waktu itu. Oke. Ini satu bait. Bait berikutnya, bagaimana kita bisa mencapai posisi yang baik seperti tadi. Ya man, wahai orang ittakhadha yang menjadikan engkau hawa nafsi terhadap keinginan nafsu, al jahiliyat yang bodoh, masiron kepada kendaraan, walam ta'khudh, dan tidak mengambil engkau ibrata kepada pelajaran min hali ghairika, dari kondisi rohani selainmu. La'alla hada afdhalika, semoga salah satu kelebihanmu, annaka, ya sesungguhnya engkau sonata membuat engkau mustarahan kepada toilet, likai yaqdiya, agar bisa menunaikan melaksanakan ahlul madinati, siapa penduduk kota, jami'an semuanya, hajatam terhadap hajat mereka, fi fadlika, dalam toiletmu itu. Jadi apa kok nyebut-nyebut toilet barang puisinya Maulana Rumi ini ya. Wahai engkau yang masih menjadikan keinginan nafsu sebagai kendaraan. Keinginan nafsu itu apa? Apapun hasrat kita kepada selain Allah Ta'ala, itu keinginan nafsu. Kalau ingin agar keinginan kepada selain Allah Ta'ala itu tidak salah, maka pastikan keinginan kepada selain Allah itu sebagai sarana untuk lebih sempurna tawajuh kepada Allah. Hanya sebagai sarana boleh, tidak pernah boleh menjadi tujuan. Jadi, wahai engkau yang menjadikan keinginan nafsumu yang bodoh itu, yang jahil itu sebagai kendaraan, dan kau tidak mengambil pelajaran dari kondisi rohani selainmu, moga-moga salah satu kelebihanmu itu adalah kau pernah bikin toilet untuk orang-orang di kota itu bisa menunaikan hajatnya. Artinya apa? Karena ini hanya berisi keinginan kepada yang lain, berisi hasrat kepada yang lain, moga-moga tetap ada kelebihanmu. Artinya apa? Kamu berguna bagi orang lain. Salah satu bukti kegunaanmu bagi orang lain adalah boleh jadi kau bikin WC dan itu berguna bagi banyak orang. Kau bikin toilet itu berguna bagi banyak orang gitu loh. Sebab hatinya sudah nggak berguna. Hatinya sudah penuh dengan berbagai macam hasrat kepada yang lain, keinginan yang kuat kepada yang lain. Allah menjadi nomor sekian, bahkan tidak pernah terpikir dalam batinnya itu. Nah, barangkali kau punya kebaikan dan kebaikanmu itu bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya yang paling dibutuhkan adalah toilet di tengah-tengah kota. Jadi karena itu, kalau kita tahu bahwa diri kita ini misalnya masih lebih gandrung kepada makhluk-makhluk ketimbang kepada Allah Ta'ala, berikan apa yang bisa kita berikan kepada kemanfaatan. Jadi ya, kita memang tidak pernah mengikuti pengajian, coba sekali-kali nyumbang walaupun tidak pernah datang. Siapa tahu berguna kepada orang-orang yang ikut pengajian itu. Kita tidak sholawatan, tidak manakibah, tidak apalah, tidak macam-macam itu. Minimal kita nyumbang apa? Misalnya, kita tidak ikut kerja bakti setiap hari Minggu, minimal nyumbang 2 bungkus rokok atau 3 bungkus kepada mereka yang sedang kerja bakti itu bisa membahagiakan mereka. Boleh jadi itu terkabul, yang lain tidak sama sekali. Jadi ini merupakan sindiran puisi ini, merupakan kritik puisi ini, ditujukan kepada orang yang hatinya masih menjadi sarang bagi nafsunya. Kita kan sebenarnya bisa merasakan toh, hati ini sarang nafsu atau hati ini merupakan istana bagi roh. Kalau hati ini istana bagi roh, maka seluruh keinginan kita adalah Allah.
Itu tanda-tandanya hati itu menjadi kerajaan roh. Apapun keinginan kita, orientasinya adalah Allah. Itu berarti yang berkuasa adalah roh di situ. Ini disebut sebagai orang rohani, orang robbani, orang ilahi. Sementara kalau hati kita itu merupakan kerajaan dan istana bagi nafsu, maka seluruh keinginan kita itu hanya berhenti di dalam hal-hal yang fana. Ini fana, itu fana, enggak ada yang abadi. Itu tanda-tandanya bahwa hati itu sudah dikuasai oleh tentara-tentara nafsu. Nah, karena dalam hati itu senantiasa terjadi cekcok dan peperangan antara nafsu dengan roh, maka tugas kita adalah berpihak kepada roh. Jangan malah bantu nafsu. Kan bertikai ini. Roh mengatakan, itu kebaikan-kebaikan sebaiknya kau cicil, kau kerjakan. Nafsu bilang, mending keinginanku saja. Ini itu jelas nikmatnya. Nah, ketika terjadi adanya perselisihan dalam hati itu, tugas kita berpihak kepada roh. Kasih roh itu makanan. Ketika dikasih makanan, maka semakin berenergi, makin kuat. Apakah makanan roh? Segala kebaikan. Nah, sebab itu kebaikan-kebaikan yang belum bisa kita nikmati, paksa diri kita untuk mengerjakannya. Rata-rata kebanyakan belum nikmat toh, bermunajat di tengah malam, tahajud, kan belum nikmat, paksa. Ayo berangkat, paksa. Nafsu kan bilang, bawa tidur saja. Itu harus dilawan itu. Apa? Mau berseteru dengan aku, mau bertikai, ayo, gitu. Harus dilawan. Jadi pertanda bahwa kita itu tidak mau diringkus begitu saja. Nafsu meringkus, diamlah. Ya udah, kalau mau begitu tak tidur lagi. Gitu. Jangan mau. Harus ada perlawanan. Perkara kalah dan menang itu perkara wajar. Tapi kalau senantiasa kalah itu bukan perkara wajar. Gitu. Harus ada perlawanan. Nah, ketika perlawanan dilakukan, lama-lama tentara ruh makin kuat. Ketika tentara ruh makin kuat, bersama dengan adanya ruh, dengan adanya hasad-hasad kepada kebaikan, maka nafsu itu akan meningkat nanti, makomnya menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah tentram di dalam menjalankan kebaikan. Itu nafsu juga sebetulnya. Yang buruk itu kan cuman yang paling rendah, yang disebut dengan nafsu amarah. Di atasnya itu sudah bagus. Nafsu lawamah itu sudah otokritik. Kalau kita sudah bisa menyadari kekurangan kita apa, kita mengkritik diri kita, itu sudah lawamah, udah bagus itu. Terus di atasnya lagi lebih bagus, nafsu mulhamah, nafsu yang sudah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Itu baik, itu baik, itu baik. Di atasnya lagi mutmainnah, nafsu yang sudah begitu kukuh kuda-kuda rohaninya sehingga bisa menikmati setiap kebaikan. Jadi yang menikmati nafsu juga itu, tapi nafsu yang sudah berkelas. Jadi ini ya sindiran. Jangan-jangan sindiran ini kepada kita itu loh. Wahai orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai kendaraan dan tidak mengambil pelajaran rohani dari kondisi spiritual orang lain, jangan-jangan kita. Lebih parah lagi, sudah jelas hati menjadi sarang nafsu, tidak bikin toilet pula, atau tidak bikin kebaikan untuk kebutuhan orang-orang banyak, kebutuhan umum. Wah, lebih parah lagi. Apa yang bisa diharapkan kalau begitu kan? Jadi karena itu kita yang tidak punya materi untuk menyumbang sana sini, ya kalau punya tenaga ya nyumbang tenaga. Nyumbang tenaga. Kalau tidak nyumbang tenaga, ya minimal nyumbang doa lah. Semoga pengajian itu sukses itu aja. Walaupun kita nggak datang. Semoga acara kebaikan itu sukses. Lumayan. Jadi jangan sampai tidak ada keterlibatan sama sekali. Oke, berikutnya. Fi hadzal yaum, pada hari ini, jaa datang qamari apa rembulanku, musafiqan saraya bertepuk tangan. Jaa datang itu qamari jalian dengan terang-terangan, wa khafiyan dan dengan samar, mithla suratir ruh sebagaimana rupa roh. Jaa datang itu qamari thamilan dalam keadaan mabuk, warai'an dan indah, wadharifan dan lincah, walahini ghuratin dalam keadaan suung,
Wa nadapun aku ala hadhi surah ialah sebagaimana rupa ini, liana habibi karena kekasihku qad jaa ialah sungguh datang habibi alaiha atas itu surah ya. Nah, ini kemudian Maulana Rumi melakukan lompatan kepada dirinya sendiri. Beliau mengatakan, pada hari ini rembulanku datang bertepuk tangan. Apa simbol rembulan itu sesungguhnya ya? Rembulan itu bisa dimaknai sebuah inspirasi yang sangat indah dan menciptakan serta membangkitkan keindahan rohani dalam diri Maulana Rumi. Jadi, rembulanku datang bertepuk tangan. Tepuk tangan itu simbol kegembiraan. Kegembiraan. Itu berarti apa? Kegembiraan datang, maka dapat dipastikan secara otomatis yang menerima kegembiraan rembulan yang datang itu pastilah juga bergembira. Sebab tidak mungkin tidak ada relasi antara rembulan yang datang dengan orang yang didatangi oleh rembulan itu. Pasti ada relasi. Pasti ada relasi. Jadi rembulan datang kepada orang yang rohaninya rembulan. Jadi kalau rohani kita bercahaya sebagaimana rembulan, maka adanya inspirasi, adanya warid yang datang itu adalah inspirasi atau warid berwajah rembulan, bercahaya sebagaimana rembulan. Nah, ini faktor kebahagiaan yang tidak empirik ya. Jadi ada model kegembiraan empirik loh. Misalnya kita dapat kiriman, kita dapat transfer, kita dapat apa gitu. Itu kan yang empirik gitu. Ada model kabar gembira itu, ada model karunia itu tidak empirik. Tidak empirik. Misalnya ya, seorang salik, orang yang menempuh jalan rohani tiba-tiba bergembira sekali tanpa adanya sebab-sebab empirik di luar. Itu bisa. Bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bisa mengirim adanya inspirasi, adanya berbagai macam warid itu yang menunjukkan adanya kegembiraan, adanya cahaya. Itu bisa. Jadi tiba-tiba senang sekali. Alasannya di luar segala yang nyata. Jadi karena itu ya, kalau orang hanya bergembira dengan yang nyata, maka orang itu juga akan bersedih dengan hilangnya yang nyata. Tapi kalau orang juga bisa bergembira dengan yang tidak nyata, hilangnya yang nyata tidak otomatis merupakan kesedihan bagi orang itu. Jadi kita itu harus hidup dalam dua alam ya. Ada dua alam. Artinya di alam lahiriah kita hidup, dan karena itu kita bisa menyapa banyak orang, berkomunikasi dengan banyak orang sebagaimana semestinya. Tapi juga jangan lupa kita harus memiliki alam batin yang luas. Sehingga ketika ada perkara ruwet di alam yang empirik ini, gak masalah, kita bisa menepi memasuki keluasan alam batin itu. Jadi harus minimal dua alam. Sebab kalau cuma satu alam dan yang satu itu keruh, sudahlah habis kehidupan ini, stres ya. Ketika dulu saya kuliah itu ya, memergoki seorang laki-laki yang sedang ditolak oleh seorang perempuan. Pas menjelang adzan maghrib di bulan Ramadan ya. Itu kan mestinya saat-saat kegembiraan menjelang adzan maghrib loh. Mau berbuka kan. Ini wajah orang yang saya temui itu justru ruwet dan bilang kemudian, langit Jogja sudah gelap. Hanya ditorak seorang perempuan terus gelap langit Jogja. Yang gelap itu langit Jogja apa hatimu? Nah itulah, jadi harus punya dua alam. Orang yang alam batinnya cemerlang, alam batinnya itu luas tuh. Orang ini tidak akan terluka hatinya oleh persoalan di luar. Gak terluka hatinya. Kenapa? Masih punya alam lain yang orang lain tidak bisa masuk ke sana. Jadi karena itu ciptakan bunker rohani yang seluas-luasnya agar kita bisa bersembunyi di situ ketika persoalan kehidupan ini makin lama makin keruh. Masuk di situ, nikmati musim semi yang tak pernah berakhir itu. Jadi enak. Jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita ruang kemungkinan yang sangat luas untuk senantiasa bergembira. Itulah sebabnya kita tidak punya alasan untuk berduka selain berduka karena menahan rindu kepada Allah Maha Kekasih. Selain itu, apa alasan kita untuk berduka? Enggak ada. Jadi kalau berduka karena kangen Allah, enggak masalah.
Berduka karena kangen Nabi, gak masalah, bagus. Itu duka cita yang paling lezat rasanya. Tapi kalau cuma menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, pantangan kita berduka sebenarnya. Kenapa? Kita lebih luas ketimbang persoalan kehidupan ini. Jadi jangan dikira semesta ini luas, enggak, kecil sekali dibandingkan luasnya batin kita. Karena itu kalau para sufi itu dengan lantang menantang persoalan, menantang duka derita, ditantang para sufi itu. Orang seperti Rabi' Adawiyah itu sudah terbiasa mengunyah penderitaan berubah menjadi kenikmatan. Jadi nggak mungkin orang seperti itu kok stres, ruwet pikirannya, galau hatinya, nggak mungkin. Nggak ada alasan untuk menampung itu semua. Itu perkara receh dalam kehidupan, saudara. Kalau sudah punya begitu ya, karena itu bersahabatlah dengan yang maha luas, dengan Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu itu akan menjadi sepele dan kecil di hadapan diri kita. Kekasihku, rembulanku datang bertepuk tangan. Ini kita coba membayangkan ya, membayangkan kondisi Maulana Rumi yang melonjak-lonjak karena kegembiraan gitu loh. Wah, enak sekali. Wah, senang sekali. Tapi penyebab kesenangan itu bukan segala sesuatu yang terbatas di dunia ini, bukan. Penyebab kesenangan itu adalah sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sumbernya. Kekasihku juga datang dalam kondisi terang-terangan, juga dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Jadi artinya apa? Terang-terangan dipandang dengan mata batin, sembunyi dipandang oleh manusia-manusia yang lain. Jadi Allah itu maha konkret sekaligus maha samar. Karena itu wal awwal wal akhir wal zahir, maha konkret, wal batin maha sembunyi. Konkret bagi hati yang jernih dan murni batin gaib tersembunyi bagi penglihatan mata kepala semata. Jadi sepertinya kita harus cemburu dengan Maulana Rumi yang kedatangan kekasihnya itu. Kekasihnya. Dari mana kekasihnya itu datang? Dari tanpa ruang. Hebat ya. Jadi karena asal usul kita memang tanpa ruang itu sebenarnya. Kita tidak bernisbat kepada apapun selain kepada Allah. Jadi Maulana Rumi bolak-balik mempertanyakan, mengajukan pertanyaan ini agar kita sadar, dari mana engkau datang? Dari mana engkau datang? Seringkali kau tidak tahu dari mana engkau datang. Jadi maksud Rumi itu, beliau itu menghendaki adanya sebuah kesadaran bahwa kita datang tidak dari bumi ini, tidak dari langit itu, bahkan tidak dari bapak dan ibu kita, tidak. Kita datang dari Allah, dari tanpa ruang itu. Barang. Ini kalau sampai bisa dirasakan, maka akan hebat sembah sujud kita kepada hadiratnya. Akan nikmat senikmat-nikmatnya. Ketika kita berzikir, kita bisa merasakan seluruh komponen alam raya juga berzikir. Dulu Halat ya, Syekh Husain bin Mansur Al-Halat, ketika sampai di makom yang seperti ini, merasakan segala-galanya itu adalah Allah, beliau mencontohkan sebuah zikir. Ketika beliau menyaksikan orang berzikir, oh bukan seperti itu katanya, bukan seperti itu berzikir yang benar. Lantas seperti apa, Syekh? Zikir yang benar begini, Allah bergerak semua tuh, bumi alam raya itu semuanya bergerak. Jadi kepalanya Halat bergerak, buminya ini bergerak, semuanya bergerak, Allah bergerak semua. Itu zikir yang sebenarnya. Nah, bagaimana bisa sampai di tahap seperti itu? Karena memang sudah merasakan segala-galanya Allah, dan Halat sendiri tenggelam di dalam Allah itu. Ini membutuhkan bukan verifikasi intelektual, bukan itu. Ini membutuhkan verifikasi spiritual. Ini membutuhkan pengalaman. Membutuhkan pengalaman. Dan kita bisa menekuni proses-proses agar sampai kepada pengalaman yang sakral itu. Allah memberikan potensi bagi kita untuk sampai kepada pengalaman-pengalaman rohani itu. Disebutkan ja'a datang itu rembulanku samilan seraya dalam kondisi mabuk. Datang mabuk. Kenapa disebut datang mabuk? Ini sebabnya
datang kepadaku, aku mabuk. Kalau tidak karena mabuknya, enggak mungkin aku mabuk. Bisa paham? Ini membutuhkan waktu yang lama ketika Syekh Abu Yazid Bustami kemudian insaf. Beliau menyatakan, saya kira saya berzikir kepada Allah, lalu Allah berzikir kepadaku. Saya mengira bahwa saya mendahului zikir itu, baru kemudian Allah Ta'ala merespon zikirku dengan zikirnya. Ternyata saya salah. Allah yang pertama kali berzikir kepadaku, lalu aku berzikir kepadanya semata-mata meniru zikirnya Allah Ta'ala itu. Ini rahasianya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dulu yang ridho, baru manusia itu bisa ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu ketika kita merasakan khusyuk, nikmat di saat kita zikir, misalnya katakan, ya Allah, Engkaukah ini yang sudah memancing-mancing menarik hatiku sehingga aku menjadi terpaut kepadamu, aku berhasrat kepadamu. Tanpa Engkau gerakkan hati, bagaimana mungkin aku berhasrat kepadamu? Itu tanda-tandanya bahwa kalau kita jatuh cinta kepada Allah, Allah jauh lebih jatuh cinta kepada kita. Kalau kita kangen kepada Allah, Allah jauh lebih kangen kepada diri kita. Itu falsafah bahwa tangan yang sebelah tidak mungkin bisa bertepuk. Bagaimana bisa bertepuk? Kalau sebelah harus dua. Nah, ketika muncul getar cinta, itu berarti Allah sudah memulai cintanya kepada kita, lalu bergema dalam hati kita. Lalu terfokuslah cinta dalam diri kita itu kepada hadiratnya. Jadi selama berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Nabi, ada kerinduan kepada Allah, ada kerinduan kepada Nabi, pasti karena Allah lebih dulu rindukan kita, Nabi lebih dulu merindukan kita. Jadi Allah itu tidak seperti kita ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Enggak begitu ya. Itu kan model para penebar cinta palsu itu. Enggak model seperti itu. Jadi ketika muncul rasa getar dalam diri kita kepada hadirnya, itu berarti Allah sudah memulai terlebih dahulu. Tapi kita tetap wajib ikhtiar. Ikhtiar fokus, konsentrasi, khusyuk, ikhtiar untuk membuang bayang-bayang yang lain. Itu harus ikhtiar. Ikhtiar itu dalam rangka apa? Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merebut hati kita, menarik hati kita, hingga kita terpukau kepada hadiratnya, melebihi tertarik kita kepada yang lain. Nah, itu ya. Wah, kalau sudah begitu, kenikmatan segala-galanya. Pengalaman rohani seperti itu tidak mau ditukar dengan seluruh kemegahan dunia ini. Gak mau. Kenapa? Itu jauh lebih berharga. Jadi rembulan itu datang dalam kondisi terang jelas, juga dalam kondisi samar sebagaimana rupa roh. Rembulan itu juga datang dalam keadaan mabuk, waraian dan indah, wadharifan dan lincah. Karena datang dalam kondisi mabuk, dalam kondisi membawa cinta yang bergemuruh, maka responnya adalah respon mabuk dan cinta yang bergemuruh pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Royan juga indah. Maka karena Allah datang dengan keindahannya, lalu si sufi ini juga menampilkan perilaku indah. Maka adakah perilaku yang lebih indah dibandingkan perilaku Rasulullah? Tidak ada. Adakah akhlak yang lebih indah dibandingkan akhlak beliau? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah datang paling sempurna dalam tanda kutip kepada Kanjeng Rasul dibandingkan datang kepada nabi-nabi dan rasul yang lain. Jadi dalam sebuah hadis sampai diucapkan oleh beliau itu bahwa keindahan dan ketampanan Nabi Yusuf hanyalah separuh dari keindahan dan ketampanan Rasulullah. Jamalu Yusuf nisfun min jamali. Keindahan Nabi Yusuf hanyalah separuh dari keindahanku. Bayangkan, separuhnya saja membuat perempuan tergila-gila, apalagi yang utuh gitu. Untungnya Nabi itu apa? Dari awal keindahan beliau itu sudah dibarengi dengan keagungan, sehingga tidak menciptakan perempuan-perempuan mabuk kepayang. Karena ada keagungannya, tidak saja keindahannya semata-mata.
Ada keagungannya. Karena juga ada keagungannya, maka rata-rata orang dewasa itu tidak sanggup menatap wajah Nabi. Jadi sekali natap nunduk, natap lama-lama itu nggak sanggup, kecuali anak-anak kecil. Karena itu berkaitan dengan keindahan Nabi, hadis-hadis itu diriwayatkan oleh anak-anak kecil. Nunduk, jadi nggak kuat. Oke. Walahini ghiratin. Juga kekasih itu datang dalam kondisi suwung. Bagaimana kok dalam kondisi suwung? Suwung itu kan kosong. Artinya kekasih itu dalam kondisi kosong datang kalau itu ditatap dengan mata kepala, ditatap oleh orang kebanyakan. Karena itu kemudian sufi yang senantiasa tersenyum itu kemungkinan dianggap stres oleh orang lain. Senyum. Padahal senyumnya itu kepada keindahan ilahi itu loh, kepada musim semi yang tidak pernah jeda. Tapi kata orang lain itu stres. Karena itu banyak wali-wali mastur itu dianggap gila, itu banyak. Itu orang gila. Sering nangis sendiri, tertawa sendiri, gila. Saya beberapa kali menjumpai orang yang disebut gila itu, padahal itu istimewa rohaninya di hadapan Allah Ta'ala, penglihatannya begitu tajam. Dulu ya di Wonokromo itu ada seorang wali bernama Mbah Tohari ya, Mbah Tohari. Itu kata tetangga-tetangganya itu nggak waras. Itu orang nggak waras mas. Tadi malam berteriak-teriak manggil ibunya. Ibu, kan boleh jadi yang disebut dengan ibu itu bukan ibunya yang meninggal, itu boleh jadi bukan itu, tapi asal usulnya sendiri gitu loh. Gila. Kenapa saya tahu orang ini tajam batinnya? Pernah begini ya, saya datang ke sana, saya sengaja mengucap salam dengan hati saya, tidak dengan lisan. Dalam hati saya bilang assalamualaikum ya wali Allah, dalam hati. Siapa yang bisa mendengar suara hati coba? Orang yang bacaan bukunya sak perpus nggak dijamin bisa mendengar suara hatinya orang, kan itu. Tapi ketika saya mengucap salam dengan hati itu, beliau menjawab dengan lisan, waalaikumsalam, sini. Bagaimana bisa kedengaran? Bisa yang lain. Saya datang ke sana mengucap salam dengan lisan, assalamualaikum mbah, nggak dijawab. Padahal saya tahu orangnya ada di dalam. Assalamualaikum, nggak dijawab, tetap nggak dijawab. Akhirnya karena nggak dijawab, di depan pintunya saya berdoa dalam hati, ya Allah, mohon rahmatmu dengan barokah kekasihmu ini, mohon ya Allah. Saya berdoa dalam hati, dari balik pintu beliau langsung berteriak lantang sekali, amin. Dari mana tahu kalau saya sedang berdoa? Kok bisa mendengar hati saya? Ya. Itu karena batinnya itu tajam. Jadi orang yang wali mastur seperti itu sering disalahpahami. Dikira kalau tertawa sendiri itu stres, dikira kalau nangis sendiri stres. Padahal apa? Sudah jauh dari jangkauan persoalan kehidupan yang fana orang seperti itu. Jadi senyum dan tangisnya itu berada di dunia lain, merespon dunia lain, bukan dunia kenyataan seperti sekarang ini, bukan. Wa ana ala hadhihi surah. Ini mempertegas bait yang di atas, baris yang di atas. Wa ana, adapun aku ala hadhihi surah ialah sebagaimana rupa ini. Rupaku ya seperti ini. Kenapa? Kekasihku datang dengan seperti ini. Bukankah pecinta dengan kekasih itu sesungguhnya adalah satu tapi dua, dua tapi satu? Jadi kalau betul-betul ada pecinta dan kekasih itu bertemu, satunya merengut, satunya itu tersenyum, itu pasti bukan kekasih dan pecinta itu. Kenapa? Frekuensinya beda. Mestinya kalau satunya senyum kok mestinya kan? Ini satunya senyum, satunya merengut, pasti bukan jodohnya itu. Bukan jodohnya. Kalaupun kelihatan jodohnya secara lahiriah, batinnya nggak jodoh itu. Sebab apa? Kekasih itu adalah cermin bagi pecinta, pecinta cermin bagi kekasih. Bisakah cermin itu memantulkan bukan rupa kita ketika kita berada di depannya? Oh, kalau sampai ada cermin memantulkan bukan rupa kita ketika kita di depannya, itu cermin stres. Ya. Masa kita bercermin, waduh,
kok bukan hantu sebenarnya. Kan? Jadi kekasih itu cermin, pecinta juga sama-sama cermin. Pandanglah kekasih, maka si pecinta itu akan menemukan dirinya sendiri. Maka muncul ungkapan, sesungguhnya tertarikku kepadamu adalah tertarikku kepada diriku sendiri. Sebagaimana tertarikmu kepadaku adalah tertarikmu kepada diriku sendiri. Karena itu hilanglah aku dan engkau, engkau dan aku lebur menjadi satu kesatuan. Itu baru kekasih dan pecinta. Nah, kalau kita membaca ya dengan tamat kitabnya Syekh Faridudin Attar yang berjudul Mantiqut Thair itu, nanti di ujung pendakian, di ujung terbangnya burung-burung rohani menuju raja burung bernama Simur itu, di situ ketika burung-burung itu sudah sampai kepada asal usul segala burung, raja segala burung, ternyata yang sampai itu cuma 30 burung. Ketika 30 burung itu berhadapan dengan raja burung, yang ditemukan di dalam raja burung itu di burung-burung itu sendiri. Aku ya, itu cermin ini, kan? Tapi ketika raja burung itu menyaksikan 30 burung, juga menemukan dirinya sendiri. Aku memantul di kamu ya. Itu yang dimaksud bahwa orang-orangnya Allah itu pasti akhlaknya Allah. Gitu loh. Kalau bertentangan dengan akhlaknya Allah, pasti bukan orangnya Allah. Pengikut Nabi Muhammad itu mestinya akhlaknya Nabi Muhammad. Gitu loh. Kalau ternyata tidak berbanding lurus, berlawanan, pasti bukan pengikut Nabi Muhammad, itu pengikut palsu pasti. Ya. Masa pengikut Nabi Muhammad tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki rasa belas, tidak memiliki penghormatan kepada sesama misalnya, pasti bukan pengikutnya itu. Kenapa? Akhlaknya tidak memantulkan akhlaknya Nabi kok. Mana ada seorang pecinta itu tidak memantulkan akhlak kekasihnya? Kan nggak ada. Ya. Jadi itu rahasianya. Makanya di sini disebutkan rupaku sekarang begini. Kenapa? Kekasihku datang begini. Coba ya dalam sebuah hadis ya, ketika Nabi itu bersabda tentang Allah ketawa, ada seorang sahabat yang bertanya, ini agak panjang saya tidak akan menjelaskan semuanya. Ada sahabat yang bertanya, ayat haku rabbuka ya Rasulullah, apakah Tuhan mau tertawa juga? Jadi pengen tahu orang ini ya, yang tertawa itu cuma manusia atau selain manusia, atau Tuhan tertawa apa enggak sebenarnya? Lah Nabi itu kemudian menjelaskan hadis yang panjang bahwa Allah itu juga tertawa. Nah, ketika sampai kepada kalimat tentang Allah tertawa itu, Nabi tertawa selebar-lebarnya sampai gusinya, sampai gerahamnya itu kelihatan loh. Jadi karena menjelaskan Allah tertawa, kan nggak nyambung kalau misalnya Allah tertawa, Nabi nggak tertawa lah, nggak sinkron kan begitu. Padahal Nabi itu dalam tanda kutip fotokopinya Allah, kan gitu. Jadi Nabi tertawa sekali itu sampai. Nah, itu ketika sampai kepada sebuah kalimat ya. Ada seorang yang masuk neraka itu ditawari oleh Allah Ta'ala, kamu mau nggak aku angkat ke pinggirnya neraka di atas itu loh, biar mengurangi panasmu. Mau banget ya Allah, mau banget. Terus kalau nanti sampai di sana di tubir neraka itu di atas sana, nanti kamu mau minta yang lain nggak? Enggak, yang penting cepat-cepat dipindah dari sini. Ini panas sekali, dipindah ke pinggir atas itu loh. Maka nyampe di situ ya, sengaja Allah Ta'ala memancing. Nyampe di situ diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sebuah pepohonan yang rindang. Pepohonan yang rindang itu terus bilang, ya Allah kalau minta lagi boleh. Lah tadi kan bilang cukup di situ saja. Ya pengen ya Allah. Ya minta apa? Saya pengen dipindah ke buah pohon rindang itu. Nanti kalau saya pindah ke sana enggak minta lagi? Enggak. Janji? Enggak. Pegang janjimu ya? Iya. Pindah ke buah pohon yang rindang itu. Sudah menikmati keteduhan pohon yang rindang itu. Tapi saya ngajak oleh Allah Ta'ala dipancing. Ya, dipancing. Ada pohon rindang banyak buahnya. Ya Allah, saya minta dipindahkan ke sana itu. Lah, katanya tidak mau minta apapun yang lain. Itu lebih enak. Dasar manusia kamu ya. Dipindah ke buah pohon rindang banyak buahnya. Tidak minta lagi, tidak, janji. Terus oleh Allah Ta'ala kemudian setelah sampai di bawah pohon rindang banyak buahnya yang lebat itu bisa dinikmati itu,
diperlihatkan oleh Allah Ta'ala emper surga dan sebagian dalamnya surga. Orang itu ngiler kemudian, ya Allah katanya sambil noleh, tak mau minta malu, ya Allah. Begini saja firman Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kamu kubikinkan surga yang kualitas surgamu itu, ini kualitas yang paling rendah. Kualitas surgamu itu adalah 10 kali lipat kesenangan di dunia, dikurangi malapetaka dan musibahnya. Jadi 10 kali lipat di kesenangan yang sekarang itu loh. Nah, orang ini setengah tidak percaya. Kemudian bilang, atas tahzi'uni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau ngece aku padahal engkau itu Tuhan semesta alam loh. Gitu. Engkau mau bergurau apa gitu loh maksudnya. Jangan bergurau loh. Engkau ini Tuhan. Dari saking tidak percayanya bahwa itu pantas untuk dirinya itu loh, surga itu. Nah, di saat itu sabda Nabi, Allah tertawa, Nabi juga langsung tertawa gitu loh. Ini kalau tidak menyaksikan tertawanya Allah yang bila kaifin itu, tanpa pertanyaan bagaimana dan seperti apa itu, gak mungkin Nabi itu tertawa juga kalau tidak merasakan tertawanya Allah. Sebab Nabi itu pantulan dari kehadiran Allah Ta'ala. Ini gampang sekarang. Kalau ingin menyaksikan orang betul-betul memeluk Islam atau tidak, gampang. Lihat perilakunya, indah tidak, bagus tidak. Lihat perilakunya saja, jangan terutama dengarkan ceramahnya. Karena ceramah itu receh nomor sekian. Ceramah itu belum tentu mencerminkan perilaku kok. Sekarang itu kita surplus penceramah dan defisit keteladanan. Jadi jangan lihat omongannya apa. Apalagi omongannya sudah amburadul, perilakunya tidak kalah amburadul. Apa yang bisa diikuti dari orang seperti itu? Jadi ikut teladannya, ikut kasih sayangnya dan lain semacamnya. Ya. Wa ana ala hadhihi surah. Oke, saya kira ini ya perjumpaan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.